Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, Nana, kaifa halukum? Ya, alhamdulillah ya. Allah masih mempertemukan kita di pagi hari ini ya, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan sunnah-sunnahnya dan mengajarkan kita agama Islam ini. Baik, kita lanjut pelajarannya. Silakan buka buku di halaman 57 ya. Masih berkenaan dengan materi kemarin adalah an-nahyu ya, yang artinya al-man'u wal kaffu ya, melarang dan menahan ya. Baik, ini yang sekarang kita bahas adalah nomor 3. Coba barisi an-nushu wal irsyadu. An-nushu wal irsyadu. An-nushu. An-nushu wal irsyadu. Wa hadza yakunu idza afadan nahyu nushan, wa hadza yakunu idza afadan nahyu nushan, fa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang hal-hal yang kalau nanti dijelaskan. Saya ulangi ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan hal-hal yang kalau nanti dijelaskan akan menyusahkan kalian ya. Nah, lihat di situ jelas ya, ada situ la nahi la tas'alu. La di situ la nahi ya. Nah, janganlah kalian menanyakan. Itu larangan atau bukan? Larangan. Tapi di sini larangan yang dia bukan lagi maksudnya sekedar larangan, tapi nasihat. Ya, nasihat kepada orang-orang beriman untuk jangan terlalu banyak bertanya. Ya, jangan terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang nanti kalau ditanyakan justru itu akan menyulitkan kita sendiri. Contohnya dalam Al-Quran ada yang tahu seperti ini kan? Pertanyaan yang menyulitkan diri sendiri. Surah Al-Baqarah, waktu Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Di situ pertama Allah enggak menyuruh menyembelih sapi yang syaratnya ini. Tapi kan Bani Israel terus menanyakan warnanya gimana, bentuk fisiknya bagaimana, ya kan? Nah, itu contoh dari pertanyaan yang menyulitkan diri sendiri. Baik. Nah, kemudian yang nomor 4, ad-dawam. Ad-dawam. Apa arti dawam? Terus menerus. Terus menerus. Ad-dawam artinya terus menerus. An-nushu wal irsyad artinya nasihat dan bimbingan. Nasihat dan bimbingan. Ad-dawam artinya terus menerus.
Lihat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ya, artinya janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Janganlah kalian menyangka, ya, janganlah kalian menyangka Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Nah, lihat di situ wala tahsabanna. Tengok ya, la-nya la nahi. Tapi lihat di situ bentuknya. Di situ fiil mudhari'nya tahsabanna itu fiil mudhari' majzum atau mansub? Mansub karena apa dia? Karena ada nun taukid. Jadi boleh juga dalam tatanan bahasa Arab itu, ya, walaupun setelah la nahi boleh bentuknya kayak ayat ini. Bentuk fiil mudhari yang bukan majzum. Kan kalau misalnya kita kalau dalam ilmu nahu la tajlis, ya kan, boleh juga kalimatnya misal antum mau buat la tajlisanna, boleh, ya. Nah jadi di sini dawam tadi artinya terus-terusan, gini artinya. Jadi kalian jangan menyangka, ya, sangkaan kalian yang selama ini terus-terusan kalian menyangka bahwasanya Allah itu lalai dari perbuatan orang zalim. Coba kita lihat di dunia ini. Contoh misalnya, kita lihat zaman sekarang ini orang punya kekuasaan tapi dia jahat, ya kan? Seolah-olah Allah nggak berbuat sesuatu terhadap mereka. Salah. Ini dugaan yang salah, ya. Bahwasanya ada nanti namanya hari penghakiman, ya. Baik. Nah, terus bayanul akibah. Apa akibah di situ? Akibah itu artinya kesudahan atau konsekuensi, ya, penjelasan akan sebuah konsekuensi. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Lihat ya, apa artinya ini? Janganlah kamu sangka bahwasanya kutilu. Apa arti kutilu? Iya, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sebenarnya ini sambungan ayatnya ada, ya. Sambungan ayatnya itu menjelaskan bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu hidup sebenarnya, ya. Nah, di sini dia menjelaskan nahinya menjelaskan akibah, ya, konsekuensi atau kesudahan. Baik, kemudian selanjutnya al-ihanah. Al-ihanah artinya merendahkan atau menghinakan. Merendahkan atau menghinakan. Merendahkan atau menghinakan. Lihat contohnya. Qala. Di sini qalanya siapa nih? Allah ya. Qala khsa'u fiha. Allah berkata, ini ucapan Allah sama penghuni neraka. Lihat perkataan Allah. Qala khsa'u fiha. Ya, tinggallah kalian di dalam neraka itu, atau hinalah kalian dalam neraka itu, wala tukallimun, dan jangan kalian ajak aku berbicara sama kalian. Artinya di neraka nanti Allah itu nggak mau ngomong sama penduduk neraka.
Jadi Allah ngelarang di sini ini bukan sekedar larangan, tapi sebagai bentuk penghinaan sama mereka, sampai-sampai Allah nggak mau ngomong sama penghuni neraka. Nah itu dia al-ihanah. Kemudian selanjutnya al-karohah, ya, kebencian. Coba lihat ayatnya itu nomor 8, surah apa itu? Al-Baqarah. Ada yang bawa Quran terjemah nggak? Ada yang punya Quran terjemah? Oke, kalau nggak ada biar Ustaz buka HP aja. Urdah itu Ustaz kurang jelas artinya, apa artinya? Ada yang tahu? Coba enggak, baca aja artinya. Surah Al-Baqarah ayat 224. Oh, penghalang berartinya ya. Baik. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Artinya janganlah kalian jadikan Allah itu penghalang dari aiman, sumpah. Sumpah ya. Aiman di situ artinya apa? Sumpah. Oh iya, sumpah berarti, sumpah. Ya. Janganlah kalian jadikan Allah itu sebagai penghalang bagi sumpah-sumpah kalian. Nah, lihat yang setelahnya at-taubih. At-taubih ini hampir mirip artinya dengan al-ihanah. Kira-kira kalau selain mencela, menghinakan, apalagi dalam bahasa Indonesia yang mirip? Menjelekkan atau menyindir bisa nggak? Ya, pokoknya maknanya mirip dengan al-ihanah. Tulis artinya ya. La yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Siapa yang tahu artinya nih? Iya. Janganlah, kalau nggak tahu tulis ya, tulis artinya bagus. Janganlah satu kaum menghina kaum lain. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Karena yang dihina bisa jadi lebih baik dari yang menghina. Karena yang dihina bisa jadi lebih baik dari yang menghina. Bisa jadi. Asa itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya kayak la'alla. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab itu, oh mungkin aja dia sakit misalnya, atau misalnya oh mungkin aja dia gini, pakai la'alla. Tapi biasanya la'alla itu untuk ungkapan yang baik misalnya. Ya, la'allahu apa gitu. Makanya dalam Al-Qur'an itu la'allahum yattaqun, misalnya la'allakum tattaqun. Nah, semoga kalian bertakwa. Nah, gitu-gitu, ya. Nah, kemudian lihat contoh di baliknya. Masih dengan at-taubih tadi. Nah, ini bait syair yang terkenal dalam bahasa Arab. Lihat ini. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim.
Siapa yang tahu artinya ini? La tanha an khuluq. Janganlah kau melarang dari suatu akhlak yang buruk. Tengok ya. Janganlah kamu melarang dari satu akhlak yang buruk. Wa ta'ti mislah, tapi kamu sendiri melakukannya. Janganlah kamu melarang suatu akhlak yang buruk, tapi kamu sendiri melakukannya. Contoh misalnya kalau di kasus anak-anak muda ya kan, jangan pacaran. Besok awak tengok ding bonceng orang gitu kan. Ya, udahlah itu gak usah dibahas panjang-panjang lah. Janganlah kamu mencegah dari suatu akhlak yang buruk, namun kamu sendiri melakukannya. Arun alaika. Ini arun alaika. Apa kalau dalam bahasa Arab ini? Malulah engkau. Itu ar alaik, malulah engkau. Idza fa'alta azim. Kalau kau lakukan juga, maka ini adalah suatu perkara yang besar. Misalnya antum tengok lah, misalnya ya, ada ustadz ngelarang buat ini. Ya kan ini bisa untuk semua kan, kayak gini kan. Ada ustadz ngelarang suatu perbuatan, tapi ustadz itu sendiri buat. Langsung kan jatuh kan di mata antum kan, kalau kayak gitu kan. Nah itu. Ya, ya, baik. Lihat yang nomor 9. At-tai'is. Tai'is dari kata al-ya'su. Apa arti al-ya'su? Putus asa. Berarti kalau tai'is membuat putus asa. Tai'is membuat putus asa. Lihat ayatnya di situ. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ayat. Ini kalau antum tahu ini ayat berkenaan tentang membuat agama jadi bahan olo-oloan. Jadi bahan eje-ejean. Tengok tulis artinya ya. La ta'tadiru. Tak perlu kalian minta maaf. Kalian nggak perlu minta maaf. Ini ayat nanti ada asbab nuzulnya. Ya, la ta'tadiru. Tak perlu kalian minta maaf. Qad kafartum. Apa artinya itu? Kalian telah kafir. Ba'da imanikum. Setelah kalian beriman. Ini supaya antum paham ayat ini buat putus asa. Kenapa dia masukkan dibuat tujuannya untuk membuat putus asa? Harus diceritakan dulu asbab nuzulnya. Ini ayat turun sebenarnya begini. Pertama, dalam sebuah peperangan ya, Rasulullah itu membawa pasukan. Nah, di antara pasukannya itu ada orang munafik. Ya, ketika Rasulullah di Madinah, maka pasukannya itu diantaranya udah ada orang munafik yang menampakkan keislaman, tapi mereka sebenarnya benci dengan Islam. Nah, jadi tatkala orang-orang munafik dari kelompok Rasulullah ini tadi, mereka berkumpul sesama mereka mengejek kaum muslimin dengan mengatakan bahwasanya para sahabat itu aslinya adalah orang-orang pengecut dan orang-orang yang suka dengan dunia. Udah? Nah, ternyata perbuatan mereka ini itu didengar oleh seorang sahabat Rasulullah. Dah, sahabat ini menyampaikan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka ceritakan tadi, tentang bahwasanya orang-orang mukmin dari kalangan sahabat itu adalah penakut tatkala perang dan orang yang cinta dunia. Ternyata sebelum sahabat ini sampai, ayat ini sudah turun kepada
Rasulullah. Sebelum sahabat ini mau menceritakan ke Rasulullah, ayat ini udah turun. Nah, orang munafik ini ternyata mereka sadar perbuatan mereka itu diketahui oleh seorang sahabat. Mereka takut dengan Rasulullah karena Rasulullah saat itu adalah seorang pemimpin yang bisa memvonis mati pengikutnya. Nah, setelah itu akhirnya mereka pun datang menghadap Rasulullah dan menyampaikan bahwasanya perbuatan mereka itu hanyalah senda gurau, tidak serius. Artinya mereka melakukan itu sekedar bercanda, paham ya? Tapi ini jawaban Allah dalam Al-Quran. La ta'tadiru. Kalian yang tadi jelek-jelekkan orang Islam dan Islam itu sendiri, tak perlu kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian udah kafir sebelumnya kalian beriman. Tengok, jadi menjadikan agama sebagai bahan bercanda ya. Ini langsung bisa masuk ke ayat ini. Makanya jangan jadikan agama sebagai bahan candaan. Ini ayat langsung buat putus asa mereka. Langsung membuat mereka putus asa dari ampunan Allah. Ternyata Allah nggak maafkan mereka atas bercandanya mereka. Antum kalau suka buat bercanda ayat-ayat Al-Quran atau syiar-syiar agama, antum terancam dengan ayat ini. Mungkin antum masih merasa muslim, tapi mungkin di hadapan Allah antum udah kafir. Makanya hati-hati ya. Baik. Nah, selanjutnya nomor 10, at-tamanni. At-tamanni itu artinya angan-angan. Angan-angan. Angan-angan tahu? Nah. Ya. Nah, lihat sini contohnya. A'ainayya judan wala tajmuda ala tabkiya li sakhrin nada. Ya, ini bahasa syair, ini agak sulit ngartikannya. Ya, tapi ini intinya begini. Ya. Dia ini, lihat sini. Kaqauli al-khonsa tarisu akhoha sokhron. Artinya seperti ucapan al-khonsa yang sedang taris. Apa artinya? Gak selamanya taris itu artinya warisan. Tapi antum tahu risa? Risa itu syair meratap. Tahu meratap? Tahu meratap? Nangis gak karu-karuan. Meratap itu kayak nggak ikhlas nerima takdir. Contoh yang paling jelas bisa dilihat tatkala misalnya orang terdekat kita meninggal, kita nggak terima, kemudian kita nangis sambil menghujat-hujat. Itu namanya adalah meratap. Nah, ini nggak terima takdir. Nah, ini contohnya adalah ucapan al-khonsa yang sedang meratapi saudaranya namanya sokher. Ya, nah, a'ainayya judan wala tajmuda. Ya, apakah kedua mataku ya judan wala tajmuda. Ini udah kita lewatkan aja. Nanti saya cari dulu artinya. Ya. Ini sulit artinya. Langsung masuk ke nomor 11, at-tahkir. Tahkir ini dari kata hakirun. Apa arti hakir? Apa arti hakir? Kalau ada orang bilang la tahtakir, sama artinya dengan la tasubba. Sabba yasubbu. Itu sabbaha. Ini sabba. Sabba yasubbu. Ini nanti
sabba yasubbu masdarnya itu sibab. Sibabul muslimina fusuq wa qitaluhu kufur. Pernah dengar hadisnya? Mengejek. Ya. Mengejek. Nah, berarti tahkir ini artinya mengejek, ya. Atau bisa juga tahkir artinya mengerdilkan, atau mengerdilkan, mengecilkan, ya. Bukan menjengkelkan, mengkerdilkan, ya. Kerdil tahu kan? Kecil. Nah, tengok di sini. Tengok di sini. La tamuddanna ainaika. Madda yamuddu apa artinya? Misalnya orang Arab bilang enggak. Mad dalam ilmu tajwid artinya apa? Manjang. Nah, berarti la tamuddanna ainaika. Iya, maksudnya jangan kau terbelalak. Itu maksudnya. Ya. Janganlah kau terbelalak ila ma mata'na bihi azwajan minhu. Tengok arti ayatnya. Janganlah kamu terbelalak melihat kesenangan-kesenangan yang kami berikan kepada orang-orang kafir. Terbelalak tuh kayak gitu. Tengok, saya tanya dulu. Antum kalau nengok ada orang punya segudang harta emas, Iya. dia tunjukkan sama antum terbelalak nggak nengoknya? Atau sampai ngucap nggak? Sampai ngucap nggak? Iya kan? Antum lihat ada orang punya koleksi mobil yang nggak pernah antum lihat di Medan nih misalnya. Misalnya antum lihatlah mobil dengan merek-merek yang buatan Eropa, misalnya Ferrari lah atau yang semacamnya. Antum tengok dia punya itu semua, kagum nggak antum? Kagum. Nah, ini dia maksud ayatnya nih. La tamuddanna ainaika. Janganlah kau terbelalak melihat kesenangan-kesenangan yang diberikan kepada orang-orang kafir. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Dan tadi saat bilang kan tujuannya tahkir, apa artinya? Mengerdilkan. Ayat ini bercerita bahwasanya balasan di akhirat itu nanti itu lebih besar dan lebih mulia daripada apa yang di dunia ini yang membuat kita terbelalak. Ini dia maksudnya. Jadi dunia ini kecil, ya. Baik. Nah, lanjut. Yang nomor 12. Ini kita selesaikan sampai nomor 15 ya. At-tahdid artinya ancaman. Tahdid artinya ancaman. Perhatikan ayat Qur'annya sama ya. Ini sama dengan yang tadi yang di halaman 57 yang nomor 7 karohah. Ya. Nah, ternyata satu larangan bisa maknanya dua. Antum lihat yang nomor 7 artinya untuk apa nahyunya? Oh iya, nomor 4, afwan, nomor 4, bukan nomor 7. Nomor 4. Ad-dawam. Nah, bisa juga dia untuk ancaman. Sama ayatnya. Janganlah kalian menyangka Allah lalai dari perbuatan orang zalim. Artinya apa? Artinya Allah ya bakal membalas perbuatan orang zalim nanti di akhirat. Jadi satu ayat, satu nahi, bentuk nahinya sama, tapi maksudnya bisa untuk berbeda-beda. Kemudian lihat yang selanjutnya nomor 13, at-tasliyah was-sabr. Tasliyah ini artinya entertainment, hiburan. Nomor 13, tasliyah artinya hiburan. Sober, sabar. Hiburan dan sabar. Sabar dulu.
hiburan dan sabar. Tengok, nanti ayatnya kita baca. Tengok ya. Coba antum baca terus pahami arti dari ayat yang contoh nomor 13 itu. Ya ayyuhar rasul. Apa artinya itu? Wahai sang utusan, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufar minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Gimana? Coba. Wahai sang utusan, wahai rasul, janganlah orang-orang kufur itu yang mereka berkata, kami beriman dengan lidah kami, dengan lidah mereka, tapi hatinya belum beriman. Mereka ini jangan sampai membuatmu bersedih. Tengok ya. Wahai Nabi, janganlah kau dibuat sedih oleh orang-orang yang bersegera melakukan kekufuran. Siapa mereka ini? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Dari orang-orang yang berkata kami beriman, tapi dengan lisannya aja. Walam tu'min qulubuhum, tapi hati mereka belum beriman. Ini siapa nih kayak gini nih? Orang kafir jenis apa nih kayak gini? Munafik. Ya, orang munafik itu kalau di hadapan Rasul, mereka itu kayak nampaknya imannya kuat, muji-muji Rasul, tapi di belakang mereka menghantam. Ini jenis kafir yang sebenarnya ancamannya tahu di mana orang munafik ini? Fiddarkil asfal minan nar, tahu antum? Di kerak neraka. Orang-orang kafir dari kelompok yang non munafik itu di neraka semua pasti. Tapi munafik itu tempatnya keraknya paling dasar. Kenapa? Karena permusuhan orang munafik sulit kita mengetahuinya. Kalau orang kafir, Nasrani, Yahudi, mereka menghina Islam, jelas mereka kafir. Tapi kalau munafik, antum mau menghukumi mereka orang kafir. Kami bersyahadat, kata mereka. Kami bersyahadat, kafir kami. Nah, itulah orang munafik. Cuma kerjanya ngapain dia? Dirongrongnya Islam dari dalam, dihancurkannya Islam dari dalam. Nah, itulah dia. Inilah yang ternyata dari dulu, dari zaman Rasul pun membuat Rasulullah bersedih. Makanya Allah di sini bilang, wahai Rasul, jangan kau bersedih dari orang-orang yang bersegera melakukan kekufuran. Siapa mereka? Mereka yang berkata kami beriman dengan lidah mereka, tapi mereka kufur dalam hati mereka. Jadi ini ayat sebenarnya fungsinya untuk membuat Rasulullah itu terhibur dan memberikan rasa sabar kepada Rasulullah. Karena walaupun orang kafir, orang munafik berusaha menghancurkan Islam, tapi Allah pasti menolong. Nah, ini maksud ayatnya, paham ini? Bunyinya larangan atau enggak? Larangan, tapi maksudnya untuk menghibur dan memberikan rasa sabar. Paham ya? Nah, kemudian wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Apa arti ayat ini? Tahinu, apa artinya? Salah. Hina atau hina? Dalam bahasa Indonesia hina tuh. Kalau bahasa Indonesianya hina artinya apa? Hina kali ini, hina. Nah, apa artinya? Rendah kan? Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Itu artinya, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'laun. A'la. Kalian orang yang derajatnya lebih tinggi. Sambungannya, in kuntum mu'minin. Jadi, antum kalau beriman, jangan pernah antum merasa minder di hadapan orang kafir. Tapi syaratnya satu, iman. Allah yang bilang, wala tahinu, jangan kalian merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Tapi syaratnya, gimana caranya? In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ini dia. Nah, selanjutnya
Yang terakhir, lihat situ, sadduz dzari'ah wa qat'il wasilah. Menutup sarana dan memutus wasilah. Wasilah kan sama kan dengan sarana kan? Iya. Lihat ayatnya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Lihat. Ini ayat cerita tentang Nabi Adam. Tengok. Yang dilarang itu makan buahnya atau mendekati pohonnya? Hah? Yang dilarang makannya. Tapi cara supaya sampai antum bisa makannya ngapain antum? Mendekatinya dulu kan? Nah, mendekatinya pun dilarang. Nah, ini dia, paham antum? Mendekatinya pun dilarang. Makanya di sini dibilang sadduz zari'ah, memutus sarana. Atau tadi apa sadduz zari'ah artinya saya bilang? Menutup sarana ataupun memutus wasilah. Nah, jadi sampai jalannya pun dilarang dalam agama. Contoh lainnya dalam sadduz zari'ah dalam Islam, contoh misalnya zina dilarang kan? Dilarang. Sampai melihat sembarangan itu dilarang nggak dalam agama? Dilarang nggak dalam agama? Dilarang, karena mengumbar penglihatan adalah jalan menuju zina. Itu namanya sadduz zari'ah. Nah, taib. Ini yang terakhir, yang satu lagi ya, at-tahdhir. Peringatan. Iya, peringatan. Lihat contoh ayatnya. La tasma'u li hadzal Qur'an. Apa artinya? Janganlah kalian dengarkan Quran ini. Ini siapa yang bilang kira-kira? Iya, ini yang bilang Abu Jahal. Iya. Tengok ya. Al-Quran itu ya, ada nggak omongan setan dalamnya? Ada. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Itu firman Allah tentang setan. Contoh misalnya antum lihat dalam Al-Quran. Antum tahu nggak ayat dalam Al-Quran nanti di akhirat setan itu berkhutbah di hadapan penghuni neraka? Tahu? Percislah itu nanti omongan setan. Omongan Fir'aun pun ada juga dalam Al-Quran. Ini omongan Abu Jahal juga direkam dalam Al-Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jadi Rasulullah nih, perhatikan ya. Kaum Quraisy itu orang Arab di masa hidup Rasulullah itu mereka sedang berada di puncak kesastraan mereka. Sampai kalau antum belajar nanti tentang sastra Arab, mereka punya namanya Al-Mu'allaqat. Tahu Al-Mu'allaqat? Al-Mu'allaqat itu gini. Di zaman Rasulullah hidup itu ada pasar tempat orang-orang berkumpul. Nah, di pasar ini salah satunya adalah pasar Ukas namanya. Di pasar Ukas ini nanti ditempel di situ syair-syair di dinding Ka'bah. Itu namanya Al-Mu'allaqat. Jadi mereka berbangga-bangga dengan bait-bait syair itu. Ya. Nah, perhatikan. Itu ditempel di dinding Ka'bah dan menjadi kebanggaan mereka. Nah, Al-Quran datang melebihi itu. Al-Quran datang melebihi itu. Maka tatkala Rasulullah baca Al-Quran, itu semua orang pasti berkumpul mendengarkannya. Antum kalau tahu, pernah ada satu surah namanya surah An-Najm. Siapa yang udah hafal? Yang akhir-akhirnya. Akhir-akhir surah An-Najm. Azifatil azifah, laisa laha min duni kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wala
tabkun wa antum samidun. Terus fasjudu lillahi wa'budu. Itu ayat terakhir itu waktu Rasulullah baca, antum tahu apa yang terjadi? Orang-orang kafir yang nggak beriman sama Rasulullah dengar ayat itu, mereka sujud. Sangkingkan luar biasanya Al-Quran bagi yang paham. Bagi yang paham. Itu sampai orang kafir tuh nggak sanggup nahan dirinya. Mereka menolak dakwah Rasulullah, tapi Rasulullah bacakan ayat ini, mereka sujud di tempat. Cuma beberapa orang aja yang nggak sujud. Artinya kekufurannya itu betul-betul luar biasa. Ini Rasulullah baca ayat Al-Quran. Al-Quran itu bagi mereka yang paham luar biasanya, itu sampai ibaratnya tersihir. Makanya Rasulullah gelarnya apa? Di antara yang mereka ejekkan ke Rasulullah, sahir, tukang sihir. Nih makanya Abu Lahab nih bilang sama kaumnya, jangan kalian dengar Quran itu, takut dia. Nih makanya salah satu tujuan dari an-nahyu adalah at-tahdzir, memberikan peringatan. Ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.